Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia bab selanjutnya, yaitu polimer. Peta konsep yang akan kita pelajari: polimer itu terbuat dari monomer. Kemudian berdasarkan monomernya nanti polimer dibedakan menjadi dua, yaitu copolimer dan homopolimer. Berdasarkan cara pembuatannya, polimer dibedakan menjadi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Masing-masing memiliki dua jenis, yaitu polimer sintetis dan polimer alami. Setiap hari kita menggunakan plastik. Hampir setiap hari kita gunakan plastik, mulai dari botol minuman hingga HP yang kita gunakan setiap hari. Dan plastik itu merupakan salah satu jenis polimer. Sehingga apa itu polimer? Polimer itu berasal dari dua kata, yaitu poli dan mer. Poli itu artinya banyak, mer itu gabungan. Jadi polimer adalah gabungan dari banyak bagian. Contoh etilena, 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 maka nanti akan bergabung membentuk polietilena. Ini materi yang bisa kalian perdalam keterangannya tentang polimer. Berikutnya adalah klasifikasi polimer. Berdasarkan sumbernya, maka polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer alam itu polimer yang tersedia di alam. Kemudian yang kedua adalah polimer sintetik, yaitu polimer yang sengaja dibuat untuk kepentingan industri dan komersial. Nah, ini penggolongan polimer untuk memperdalam. Jadi kalau polimer alam itu ada 5, ada amilem, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Kemudian bahannya amilem itu tersusun oleh glukosa, dan glukosa. Protein tersusun dari banyak asam amino dan seterusnya. Dan polimer alam ini hanya ada 5, hanya ada amilem, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Selebihnya itu polimer sintetis. Sehingga untuk menghafalkan, kalian cukup hafalkan polimer alamnya saja, nanti selebihnya yang lain adalah polimer sintetis. Ini contoh polimer sintetis, ada polietena, polipropena, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan monomernya, maka polimer dibedakan menjadi dua. Berdasarkan bahannya, itu polimer dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah homopolimer, yang kedua adalah copolimer. Homopolimer itu polimer yang tersusun oleh satu jenis monomer. Jadi ini A. Dimisalkan ini asam amino ya. Ini asam amino, maka ini gabungan dari asam amino, asam amino, asam amino. Jadi monomernya atau bahannya satu jenis. Contoh lain misalnya ini stirena tambah stirena tambah stirena menghasilkan polistirena, atau vinil klorida tambah vinil klorida menghasilkan PVC. Contoh lain ada protein, karet alam, polietilena, dan seterusnya, di mana sifat polimer ini ada 4, mempunyai daya tahan terhadap panas, mempunyai ketahanan, permukaan kristalnya halus. Kemudian copolimer itu ada yang kedua adalah copolimer. Bedanya dengan homopolimer, kalau copolimer itu polimer yang tersusun lebih dari satu jenis monomer. Jadi bahannya jenisnya banyak, tidak hanya satu atau sejenis, jadi tidak sejenis ya. Copolimer itu dibedakan menjadi 4, ada copolimer acak, copolimer berulang, copolimer cangkok atau bercabang, dan copolimer blok. Kalau copolimer acak, susunannya itu acak, tidak pasti.
seandainya saya misalkan A itu asam amino, B itu glukosa. Kalau kopolimer acak, susunannya acak, asam amino berikatan dengan glukosa, glukosa berikatan dengan glukosa, glukosanya berikatan dengan asam amino lagi, jadi beracak, tidak pasti. Kemudian yang kedua adalah kopolimer berulang. Kalau kopolimer berulang itu bergantian. Asam amino berikatan dengan glukosa, glukosanya berikatan dengan asam aminonya berikatan dengan glukosa. Terus gitu, berulang. Kemudian yang ketiga adalah kopolimer cangkok atau kopolimer bercabang. Jadi ini ada cabangnya. Cabang utamanya misalnya asam amino, kemudian cangkoknya atau cabangnya itu glukosa. Jadi induknya asam amino, cabangnya glukosa. Kemudian yang keempat yaitu kopolimer blok. Kopolimer blok itu membuat blok dulu. Misalnya asam amino ada 2, kemudian baru glukosa 2 juga. Setelah 2 glukosa asam amino lagi, ya. Kalau misalnya asam aminonya 3 gitu, asam aminonya 3 berarti A, nanti glukosanya juga 3, B, A, B, dan seterusnya. Tuh ya. Ini tentang kopolimer kopolimer, tentang kopolimer. Contoh kopolimer itu ada dakron, nilon, dan bakelit. Berikutnya, jenis polimer berdasarkan gaya antar molekulnya. Bisa diperhatikan ya. Gaya antar molekul. Yang pertama, elastoma. Berbentuk polimer padat yang bersifat elastis. Polimer ini dapat meregang jika diberikan gaya dan akan kembali ke bentuk semulanya jika gaya tersebut dihilangkan. Kedua, termoplastik polimer. Polimer disatukan oleh gaya antar molekul. Polimer akan lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika dibiarkan dingin. Ketiga, termosetting. Ketika dipanaskan, polimer akan mulai menghubungkan rantai silang antar rantai polimer hingga menjadi keras dan tidak mencair. Yang keempat, serat. Berbentuk seperti benang, memiliki kekuatan antar rantai yang memberi nilai kuat tarik yang tinggi. Ini materi yang bisa kalian pelajari untuk memperdalam. Baik. Berikutnya adalah metode pembuatan polimer. Cara pembuatan polimer itu ada 2, ada polimerisasi kondensasi, ada polimerisasi adisi. Untuk polimerisasi kondensasi, pembuatan polimer dengan 2 monomer menghasilkan zat baru. Jadi ada 2 monomer bergabung menghasilkan zat baru dan menghasilkan zat samping berupa air. Kalau polimerisasi adisi sejenis tapi terdapat ikatan rangkap dan menghasilkan zat baru yang tidak ada ikatan rangkapnya dan tidak menghasilkan hasil samping berupa air. Nah, ini teorinya, kalian bisa baca. Ini polimerisasi kondensasi, hasil sampingnya adalah air. Berikutnya adalah aplikasi polimer atau kegunaan polimer. Banyak sekali kegunaan polimer. Contohnya ada polipropilena digunakan untuk botol, kemudian polistirena untuk styrofoam, kemudian ada resin untuk melapisi kayu, kemudian ada teflon untuk pelapis
peralatan rumah tangga, sedangkan untuk bidang industri ada polietilena untuk drum, kemudian PVC untuk pralon, kemudian karet untuk ban sepeda motor. Ada serat untuk kabel. Ini tabel kegunaannya saya sebutkan tadi. Ada teflon untuk anti lengket dan sebagainya. Selanjutnya adalah dampak dan kegunaan dari polimer. Kita perhatikan Keuntungan polimer. Keuntungan polimer dalam kehidupan sehari-hari seperti botol plastik, pipa, lemari plastik, dan rak piring plastik. Selain itu, keuntungan lainnya adalah tidak mudah pecah dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia, serta dapat digunakan pada alat-alat kesehatan. Kerugian polimer. Kerugian dari polimer itu sendiri adalah 1. Penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dapat mencemari lingkungan karena polimer itu sulit untuk diuraikan. Yang kedua, polimer dapat menghalangi udara dan aliran air masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, racun yang terkandung di polimer akan masuk ke tanah dan membuat cacing tanah mati. ada banyak lagi. Ini ada dampak negatif polimer, bisa kalian pelajari. Nah, itu saja keterangan saya tentang polimer. Nanti akan ada umpan baliknya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.